Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin al-mukhtaramin, yang saya hormati dan saya muliakan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Solihin, para guru, para sepuh jamaah hafidhakumullah, wabil khusus Ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Shadiqin Zarkasi, dan sesepuh kita Bapak Kiai Haji Muhammad Shiddiq, Atalallahu hayatana, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Wa atalallahu hayatahuma, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau berdua. Wa nafa'ana bihima, mudah-mudahan keduanya selalu manfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita tafsir yang terakhir itu adalah terkait dengan suratul Fatihah. Masih suratul Fatihah sebelumnya ini memang belum selesai. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu surat Fatihah saja satu jilid. Jadi tafsir surat Al-Fatihah, kalau tafsir Ar-Razi itu satu jilid tebal tafsir Al-Fatihah. Nah, apa yang mesti kita lakukan selanjutnya saat sholat adalah yaitu, bisakah kita menghadirkan makna-makna surat Al-Fatihah saat kita baca dalam sholat? Nah, ini yang perlu kita perhatikan saat kita baca surat Al-Fatihah. Hadirkanlah makna tiap kata dan tiap ayat yang kita baca dalam sholat. Ini penting. Kenapa? Karena itu nanti akan kita bawa menjadi karakter kita untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di luar sholat. Mudah-mudahan bisa menerapkannya. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya, karena suratul Fatihah ini secara singkat sudah selesai, mari kemudian berikutnya adalah surah Al-Baqarah. Tadinya surat yaitu tentang ayat-ayat ahkam, tapi kita ini ayatul ahkam ternyata terlalu panjang. Kita tafsir Al-Baqarah berikutnya. Surah Al-Baqarah ini disebut dengan surah Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, kecuali ayat 281. Jadi jumlah surah Al-Baqarah ayatnya adalah sejumlah yaitu 286 ayat. Semuanya diturunkan di Madinah Madaniyah kecuali ayat 281 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hanya ayat inilah yang bukan Madaniyah. Kemudian kenapa disebut dengan surat Al-Baqarah? Ke surat Al-Baqarah yang artinya adalah sapi. Surah Al-Baqarah artinya sapi. Ini kadang membuat orang-orang dulu itu ketawa karena ada surat dari ayat-ayat suci itu ada yang namanya surat sapi, ada surah Al-Fil gajah, ada An-Naml semut, sehingga dulu ada orang yang coba-coba bikin ayat tentang Al-Quran, yaitu bikinnya tentang kodok. Karena ada surat-surat yang terkait dengan binatang. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Karena di dalam surat Al-Baqarah
ada kisah tentang perintah Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel supaya menyembelih sapi karena ada kasus pembunuhan yang dilakukan seseorang untuk bisa cepat mendapatkan warisan, sehingga diperintahkanlah untuk menyembelih sapi. Maka disinilah disebut dengan surat Al-Baqarah. Bukan hanya mau berbicara tentang sapi, tapi di antara mukjizat Nabi Musa yaitu adalah oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal berbicara melalui, yaitu dipukul dengan anggota sapi yang sudah disembelih. Ini mukjizatnya. Apa keutamaan surat Al-Baqarah? Mungkin banyak yang belum pernah dengar di antara kita tentang fadilah keutamaan surah Al-Baqarah. Di antaranya adalah, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabirah, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tahu kuburan sepi. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Innasyaitana, sesungguhnya setan itu bisa keluar dari rumah itu kalau di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau ingin rumah kita itu tidak dihampiri dan didatangi oleh setan, maka rajin-rajinlah baca surah Al-Baqarah. Pertanyaannya, pernahkah kita baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir di rumah kita sampai selesai? Belum. Nah, berarti setelah ini ayo kita baca surah Al-Baqarah supaya dapat fadilah sebagaimana yang disampaikan Nabi, supaya setan-setan itu pergi dari rumah kita, insya Allah aman. Kemudian kata Rasulullah juga, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena kalau baca surat Al-Baqarah itu insya Allah akan dilimpahkan berkah. Tapi kalau kita tak pernah baca surah Al-Baqarah, itu nanti akan jauh dari berkah. Kemudian ini tidak akan bisa diganggu oleh al-batalah, yaitu as-saharah, para tukang sihir. Berarti jika kita ingin kita dan keluarga serta rumah kita dihindari oleh setan, dijauhkan dari para tukang sihir dan gangguan orang-orang yang punya tujuan buruk, bacalah surah Al-Baqarah. Insya Allah rumah penuh berkah. Jangan-jangan rumah kita sampai detik ini belum pernah dibacakan khusus surah Al-Baqarah. Paling hanya ayat-ayat tertentu yang baca, seperti yaitu ayat kursi. Itu biasanya musim 5 tahun sekali. Ayat kursi sering dibaca, setelah dapat kursinya ayatnya hilang. Itu biasanya. Nah, kenapa? Karena yaitu untuk mendapatkan tujuan yang memang sudah menjadi ambisi, jabatan, baca ayat kursi. Setelah dapat kursinya ayatnya hilang, enggak pernah dibaca. Termasuk kita tidak pernah baca lagi surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan oleh Allah kita dan anak cucu diberikan perlindungan dari setan, tukang sihir, dan selalu dilimpahi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Berapa hari kira-kira? Dalam hadis yang lain dinyatakan
bahwa man qara'aha fi baitihi lailan, orang yang baca surat Al-Baqarah di rumahnya di waktu malam, lam yadkhulis syaitanu baitahu thalatha layalin, selama 3 hari setan tidak akan masuk ke rumah. Wa man qara'aha naharon, kalau kita baca surah Al-Baqarah di siang hari di rumah, lam yadkhulis syaitanu, tidak akan masuk yang namanya setan baitahu ke rumah, thalathata ayyamin, selama 3 hari. Selesai 3 hari tak baca lagi, setannya datang lagi. Kalau tak pernah baca Al-Baqarah di rumah kita, setannya sudah netep di rumah kita. Jangan-jangan lebih sering setan yang ada di rumah kita daripada kita. Naudzubillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hafalkan ayatnya. Oke. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu. Dzalikah dalam bahasa Arab isim isyarah untuk menunjukkan jauh. Untuk menunjuk dekat, yaitu menggunakan hadza. Menggunakan hadza. Hadza, ini. Dzalikah, itu. Tapi Al-Quran menggunakan dzalikah, itu. Dzalikal kitabu. Tapi yang dimaksud adalah Al-Quran ini. Kenapa? Secara ilmu linguistik Arab balaghah, al-isyarah bil ba'id anil qarib, menggunakan kata tunjuk jauh padahal yang dimaksud dekat, litambihi, untuk menjadi peringatan, ala uluwi sya'nihi, bahwa Al-Quran sebagai kitab suci ini tinggi dan penting posisinya untuk selalu kita dekati dan kita baca. Artinya Al-Quran seakan-akan ditunjuk jauh, tetapi maksudnya adalah dekat supaya kita selalu ingat. Sekalipun faktanya hari ini Al-Quran jauh dari kita. Coba dicek kira-kira dalam 1 bulan khatam berapa kali? Al-Quran di rumah ada di sebelah mana? Di atas. Bersih apa banyak debunya? Alhamdulillah bersih, karena rajin dibersih, rajin dipakai. Nah ini kita cek Qurannya. Jadi Quran ternyata mulai jauh. Yang dekat Al-Quran daripada Al-Quran, lebih dekat Al-Quran. Berapa ayat sehari kita baca? Sebulan khatam apa tidak? Itu problem. Ini baru litambih, supaya kita selalu ingat. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Quran, tapi jarang baca Quran. Padahal baca Al-Quran, paham atau tidak paham, pasti berpahala. Baca hadis sekalipun hadis qudsi, kalau tidak niat belajar, tidak akan dapat pahala. Apalagi bacanya Al-Quran dan al-media sosial. Dapat pahala apa tidak kalau baca? Kalau Al-Quran, ngerti tak ngerti, dapat pahala. Nah, ini yang harus kembali kita dekatkan pada diri kita. Coba cek, lebih banyak grup khataman Al-Quran yang ada di handphone kita, apa lebih banyak grup WhatsApp selain khataman Al-Quran yang ada di handphone kita? Jangan-jangan nggak pernah ada. Coba seandainya di Masjid As-Solihin dibuat grup WhatsApp khusus khotmil Al-Quran,
30 orang, 30 anggota, satu orang baca 1 juz setiap hari di grup khataman Quran. Cetakan Timur Tengah 10 lembar. Tiap habis sholat 2 lembar. Duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 2. Sehari semalam 1 juz, berarti 30 anggota jamaah Masjid As-Solihin tiap hari sudah khatam Al-Quran. Sebulan khatam 30 kali, pribadinya 1 kali. Karena hari ini 1 juz pertama, besok geser muter ke juz kedua. Ini baru kita terapkan supaya Al-Quran kembali dekat dengan kita. Ini kira-kira siap nggak nih? Siap ya? Siap. Dibuat grup khusus khataman Quran. Siap? Ngosok grupnya isinya begituan semua. Khusus 30 orang. Kalau kebanyakan 15, nggak apa-apa. 1 hari 1 malam 15 juz. 2 hari berarti khatam 2 kali. Sebulan 15 kali, pribadi 2 bulan sekali. Insya Allah itu banyak pahalanya daripada baca WhatsApp kagak jelas. Kadang yang ngirim nggak baca. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru kemudian alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Apa yang dimaksud la raiba fihi? Bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan. La syakkah fi annahu min indillah. Bahwa Al-Quran tidak ada keraguan, betul-betul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis masih ada yang diduga. Hadis kalau sahih mutawatir diyakini dari Nabi. Hadis kalau sahih tapi ahad masih dugaan. Tapi Al-Quran semua mutawatir diyakini dari Allah subhanahu wa ta'ala. La raiba fihi. Jangan ada di antara kita yang meragukan sedikit pun tentang Al-Quran. Cuma kadang gak yakin kalau baca Al-Quran tentang keutamaannya. Lebih yakin kalau kita yaitu baca amalan khusus yang kita punya. Padahal Al-Quran itu lebih suci, lebih mulia. Itu yang kadang bikin kita kurang mantap. Harusnya lagi-lagi dahulukan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kok orang bertakwa masih perlu petunjuk? Kalau orang tidak bertakwa kira-kira butuh petunjuk enggak? Kalau orang yang bertakwa saja itu butuh yang namanya petunjuk, apalagi orang itu belum bertakwa. Nah, Al-Quran ini akan selalu menjadi petunjuk dan penyejuk kalau kita bertakwa. Tapi kalau kita tidak bertakwa, takkan dapat petunjuk apa-apa. Bukan sejuk tapi panas yang dirasa. Itu Al-Quran. Coba kita baca Quran dapat petunjuk apa enggak? Dapat. Sekalipun jarang baca, pokoknya dapat. Tapi orang-orang yang tidak bertakwa, maka baca Al-Quran sebanyak apapun hanya sekedar sebagai ilmu pengetahuan. Banyak orang-orang yang mengkaji Al-Quran, termasuk orientalis, orang-orang barat, hafal Quran, ngerti ilmu-ilmu Quran, ngerti pengetahuan dalam Al-Quran, tapi tak dapat petunjuk. Al-Quran akan jadi petunjuk kalau bertakwa, jadi penyejuk kalau bertakwa. Kalau tak bertakwa, kepanasan, panas.
Siapakah orang bertakwa yang dimaksud di sini? Yaitu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang bertakwa di sini punya kriteria, punya karakter apa? Yaitu mereka beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Allah gaib apa tidak? Surga neraka gaib apa tidak? Mizan timbangan amal gaib apa tidak? Percaya? Percaya? Alhamdulillah, tak pernah lihat, beriman, percaya. Kita tak pernah lihat Nabi secara bahasa gaib, tapi kita beriman kepada Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab lihat Nabi, tapi tak beriman kepada Nah ini, kita tak pernah ketemu Nabi secara bahasa gaib dari kita, karena tak nampak di depan kita, tapi kita beriman. Orang-orang yang ada di masa Nabi sekalipun lihat ketemu Nabi, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu tak beriman, padahal langsung lihat ketemu Nabi. Cuma kalau kita hidup di masa Nabi, kira-kira ikut Abu Bakar apa Abu Jahal? Amin, belum tentu. Abu Lahab paling senang atas kelahiran Nabi, pamannya, itu ternyata nggak beriman. Nih, seandainya kita lahir hidup di masa Nabi, kira-kira kayak Abu Bakar apa kayak Abu Jahal? Kan itu pertanyaannya. Ya, nih paman jangan pede dulu. Ini urusan iman, urusan Allah. Kemarin ingat, Nabi saja takkan bisa ngasih hidayah sekalipun kepada pamannya. Abu Thalib paman, Abu Lahab paman. Yang senang kelahiran Nabi Abu Lahab, yang melindungi Nabi Abu Thalib, tapi tidak beriman. Jangan-jangan kalau kita hidup di masa Nabi, jangan-jangan kayak Abu Jahal, jangan-jangan kayak Abu Lahab. Tapi alhamdulillah, sekalipun tak ketemu Nabi, kita beriman, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya terhadap yang dibawa Nabi, tentang surga dan neraka, tentang hari pembalasan. Mudah-mudahan keimanan ini oleh Allah dijaga, kita betul-betul kelak mendapatkan hasil dari iman, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup tidak? Belum. Itu berkenaan dengan batin, iman. Tapi harus dibuktikan. Apa buktinya? Wa yuqimunas shalah. Jadi iman harus dibuktikan fisik, yaitu adalah dengan cara istiqomah mendirikan sholat. Al-Quran kadang mengatakan yuqimunas sholah, muqimis sholah, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Kadang langsung al-musallin, kadang langsung al-musallin. Fawailul lil musallin. Nah ini, jadi sholatnya, rukunnya dilaksanakan, syaratnya dipenuhi, kesempurnaan sholat dijalani, itu baru disebut dengan orang yang betul-betul melakukan iqamus sholah. Orang beriman tidak sholat, kira-kira ini ke surga apa enggak? Beriman tapi tidak sholat, belum sholat, kira-kira ke surga apa enggak? Terakhir, mampir dulu. Mampir dulu. Nah, itu orang beriman harus dibuktikan dengan sholat. Istiqomah. Ayatnya bunyinya yukimuh,
bukan seperti fawailul lil musallin. Jika saya tak salah ingat, mungkin pernah menyampaikan ada 3 model solat di Al-Quran. Satu, solatnya orang beriman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Solatnya orang beriman khusyuk, beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Beriman nih, solatnya khusyuk. Yang kedua, fawailul lil musallin, solat tapi celaka. Ini orang lalai, orang fasik. Ada orang solatnya malas. Idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ada orang kalau mau sholat malas banget. Subuh enak, malas. Tapi takut ketahuan kalau dirinya bukan orang yang rajin sholat, akhirnya terpaksa berangkat seakan-akan sholatnya paling bagus. Ini kerjaan orang munafik. Sholat biar nggak ketahuan kalau munafik. Sebab kalau masuk kusala, pertanyaannya dalam kategori yuqimunas sholah, orang mendirikan sholat, posisi kita yang mana? Apakah di posisi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un? Apakah kita masuk pada posisi fawailul lil musallin? Apa masuk pada posisi idza qamu ilas sholati qamu kusala, malas-malesan? Yang mana? Cek. Hanya pribadi yang tahu dengan Allah. Cek ya, hanya kita pribadi yang tahu dengan Allah. Nah, makanya dengan demikian yang dimaksud ayat ini qad aflahal mu'minun, yaitu yang khusyuk dalam sholat. Itu baru takwa. Cukup enggak? Belum. Wa mimma razaqnahum yunfikun, harus pakai materi. Orang beriman kaya, rajin sholat, pelit, masuk surga enggak? Nih pertanyaan nih, orang beriman kaya tapi pelit, enggak berinfak, masuk surga enggak? Hah? Yang kaya ini kan, dan berinfak sebagian yang kami rizkikan, itu orang bertakwa. Iman di hati, sholat fisik istiqomah, itu penutupnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Iman iya, sholat rajin, tapi pelit, ke surga enggak? Ke surga enggak? Hah? Belakangan jangan-jangan. Nabi Sulaiman aja katanya belakangan. Ya, enak enggak jadi orang kaya? Hah? Enak, pernah kaya berarti? Belum. Ngebayangin aja udah enak, apalagi kaya beneran. Nah, artinya apa? Bahwa iman di batin, buktikan fisik sholat, buktikan materi berinfak, itu baru disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kita masuk ini. Iman ada, sholat iya, infak iya, meskipun setahun sekali. Meskipun setahun sekali. Ini problemnya, kita ini sering memposisikan orang yang harus berinfak apa ngarep infak. Coba dicek. Kita ini lebih senang memposisikan diri berinfak apa dapat infak? Lebih senang mana? Ngasih dikasih? Hah? Ngambil dari atas? Ternyata kita lebih seneng dikasih daripada ngasih. Bener ya? Coba dicek. Ngasih berat apa enggak? Kalau dapat berat apa enggak? 100.000 bawa ke mall, besar apa kecil?
Masukkan ke kotak masjid, besar pada kecil? Besar ya. Kalau bawa ke mall 100.000, dapat apa ya? Enteng keluar. Coba kalau ke kas masjid infak 100.000 berat masuknya apa enggak? Berat ya? Nah, ngeceknya begitu. Jadi kalau kita pergi ke mall dan sekelasnya duit gampang keluar, tapi kalau selembar 100.000 ke kotak berat terasa, perlu dipertanyakan. Seneng ngasih apa dikasih? Benar, seneng ngasih. Alhamdulillah. Nah, seneng ngasih. Ini seneng ngasih ya. Cek. Ya segera, karena beliau yang bilang. Beliau yang bilang, Pak Kiai Haji Muhammad Siddiq yang bilang seneng ngasih. Kalau kita seneng ngasih Pak dikasih? Seneng dikasih. Kalau seneng ngasih buktikan lebih sering ngasih apa dikasih. Nah, itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Problem kita yang berat bukan di sini, bukan di fisik, tapi di materi. Ya, tapi di fulus. Ini problem. Nah, mudah-mudahan kita setelah ini ringan untuk bisa berinfak insyaallah. Mudah-mudahan rezekinya melimpah, berkah, bisa berinfak fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Karena harta 4 kemungkinan. Nah, nih entah pernah disampaikan belum nih. Harta. 1, harta itu dimakan pasti jadi kotoran. Ada yang dimakan nggak jadi kotoran? Yang kedua, harta diberikan barang pasti rusak. Beli rumah pasti rusak, beli mobil rusak, HP rusak. Yang ketiga, dijadikan warisan. Kalau ahli warisnya ini tidak soleh, tak solehah, pasti jadi rebutan. Yang keempat, kalau dibuat infak pasti jadi bekal. Pasti jadi bekal. Pertanyaannya, 1, 2, 3, 4, banyakan yang mana yang kita keluarkan? Monggo, banyakan mana? Dimakan jadi kotoran, dibelikan barang pasti rusak, buat warisan kalau tak beruntung jadi rebutan, tapi kalau diinfakkan pasti jadi bekal. Cuma problemnya banyakan mana nih? 1, 2, 3, 4. Banyakan mana? Banyakan yang kedua. 1, 2, 3. Buat makan banyak, seneng beli barang, iya. Jadi warisan, iya. Kepikiran kalau enggak mewariskan banyak, bekalnya dikit, padahal capek-capek cari harta. Mudah-mudahan oleh Allah kita dijadikan orang yang betul bertakwa, batin, fisik, materi. Anak cucu kita bertakwa pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Monggo. Nah. Oh iya. Enggak jadi diskusi berarti. Oh iya. Kalau enggak lanjut berarti ini. Lanjut ya. Oke, lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Tentu kita juga beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan beriman kepada selain Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Suhufu Ibrahimah wa Musa. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita beriman pada akhirat. Kata Sayyidina Ali, ketika ketemu dengan orang yang tak percaya tentang kehidupan akhirat, berarti tak percaya balasan surga dan neraka. Sederhana kata Sayyidina Ali, jika yang Anda yakini benar, tidak ada balasan di akhirat, kita berdua selamat. Tapi jika yang saya yakini ada, saya selamat, Anda celaka. Bisa tangkap?
Ada orang tak percaya tentang balasan akhirat. Itu diskusi membantah Sayyidina Ali, tidak percaya. Kata Sayyidina Ali, jika yang kamu yakini tidak ada balasan akhirat, kita berdua selamat, nggak ada ke neraka, selesai. Tapi jika yang saya imani, yang saya yakini benar, ada balasan di akhirat, surga atau neraka, Anda celaka. Bisa tangkap? Nah, dengan demikian kita masuk orang-orang yang percaya. Sebab kalau tak percaya akhirat, pasti pahamnya hedonisme, yaitu senang foya-foya, hidup cuma sekali, ayo kita senang-senang. Karena tak percaya balasan akhirat. Tapi kita yakin akhirat, maka hati-hati, maka kita cenderung menjaga diri. Baru kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Tadi hudan lil muttaqin, sekarang mereka lah orang yang selalu berada di apa? Petunjuk dari Allah. Jadi di awal dibuka petunjuk untuk orang bertakwa. Setelah dilaksanakan punya sifat dan karakter tadi, kata Allah, ulaika ala hudan, mereka senantiasa teguh dalam hidayah Allah, dari Allah. Baru kata Allah, wa ulaika humul muflihun, orang itu beruntung. Makanya qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka, ya kan, hayya 'alal falah, kan itu kita kan, hayya 'alas shalah, ayo salat supaya hayya 'alal falah. Coba cek adzan, hayya 'alas shalah, yuk salat, alladzina yuqimunas shalah. Supaya apa? Hayya 'alal falah, supaya kita beruntung. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang dirinya yaitu suci bersih. Dengan demikian insyaallah kita masuk wa ulaika humul muflihun, beruntung menang insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Inilah karakter orang bertakwa di antaranya. Karena orang bertakwa banyak karakter dan cirinya dalam Al-Quran. Tapi ini berbicara tentang orang yang beriman bertakwa, berikutnya nanti tentang orang kafir, berikutnya tentang orang munafik. Orang beriman tenang dan damai dengan keimanan. Orang kafir tenang dia dengan kekufurannya. Orang munafik tak pernah tenang dengan keadaannya. Karena yang diucapkan beda dengan yang di hati. Ketemu teman takut ketahuan kalau dia sering nongkrong di sana. Pergi ke sana takut ketahuan sama yang di sana. Jelas ya? Jadi orang beriman tenang dengan keimanannya. Orang kafir tenang naman dengan kekufurannya. Orang munafik tak pernah tenang. Di hati A keluar B. Datang ke sana bilangnya teman, datang ke sana bilangnya teman, padahal busuk. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dijadikan orang yang beriman bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.